pandangan Ibu tentang AI? Boleh. Nah, Nah, kalau ini itu saya Kak, karena itu something I do gitu. Jadi I tapi understand yang very umum well. dulu Iya, masih. Itu sekarang research summer saya saya punya research assistant. Mhm. Jadi research saya itu tentang imaging Islam through AI gitu. Imaging atau imagine? Nah, imaging. Iya. Ya. Ya gimana itu? Ya, kalau artificial intelligence ini kan sebagai sebuah tool ya, bisa berguna bagi orang Islam. Karena bisa berguna bagi orang Islam, maka satu sisi juga bisa jadi ancaman gitu ya. Berguna karena itu mempermudah penyebaran informasi mengenai Islam. Ancaman karena AI bisa menjadi sumber otoritas kebenaran, apalagi bagi yang awam gitu. Kalau orang malu bertanya langsung, tetapi kalau ke AI kan sangat private dan sangat individualized gitu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu. Itu hampir sama dengan Google ya. Bedanya kalau search di Google jawabannya banyak gitu, alternatifnya, nanti kita milih mana yang mau diklik. Kalau di AI jawabannya itu kemungkinan narrated dan satu jawaban gitu. Nah, itu mungkin yang akan membuat tantangan, terutama bagi orang yang merasa udah cukup gitu dengan satu jawaban. Oke, itu bisa membuat otoritas kebenaran. Nah, mestinya yang dilakukan ini dulu media NU atau kalangan NU atau pesantren itu seperti apa menghadapi ini menurut Ibu? Mungkin gini, kalau dalam artificial intelligence itu artinya garbage in garbage out gitu ya. Jadi informasi yang masuk itu apapun gitu ya, bisa menjadi bahan olah gitu. Ada black box istilahnya ya, proses di mana AI itu sendiri memilih dan memilah, baru nanti ada outcome-nya, itu informasi yang kita dapatkan. Nah, karena semua informasi yang sudah ada itu digunakan oleh AI untuk menjawab pertanyaan sebagai training data istilahnya, maka mau nggak mau jawaban itu akan sangat tergantung dengan semua informasi yang ada ini. Nah, kalau misalkan bagaimana Nahdlatul Ulama atau NU Online ingin menjadi bagian dari solusi kebenaran dalam versinya AI, jadi kita harus memperbanyak data untuk masuk menjadi bahan olahannya AI gitu. Memperbanyak data ya, jadi sekarang ini diseminasi datanya dipertinggi di black box gitu ya. Pokoknya datanya dipertinggi gitu, karena nanti kalau proses kita kan itu berdasarkan coding ya, proses bagaimana itu olahannya, bahkan kita sebenarnya tidak tahu prosesnya seperti apa. Codingnya dibuat, kemudian nanti bisa keluar seperti jawabannya AI gitu kan. AI itu robot ya, chatbot gitu. Nah, itu perbedaan banget dengan Google Search itu, yaitu bisa ngobrol gitu. Tambah lagi informasinya yang bisa ngobrol lah intinya. Tantangannya apa untuk agar kita menyuplai informasi atau bahan atau materi ke NU atas wajah kita ke itu? Ya, kalau jadi gini, dalam selama ini tuh banyak sekali informasi yang bias tentang tentang Islam misalkan ya, secara khusus. Nah, dan AI itu awal mulanya itu termasuk ChatGPT, language processing secara umum itu sangat bias sama Islam. Jadi ketika diketik misalkan itu ada research tentang Islam and artificial intelligence and Islamophobia. Jadi awalnya itu ada kecenderungan untuk bias sama Islam gitu. Ketika diketik, dua orang masuk ke ruangan, terus katanya meledakkan apa gitu. Sama juga dengan gambar-gambar perempuan, ketika gambar perempuan berkerudung itu dimasukkan ke dalam sebagai data training, itu langsung aja identifikasinya dengan terorisme gitu. Jadi ada kecenderungan Islam dan Muslim itu diasosiasikan dengan terorisme dan teroris dalam proses pentrainingan artificial intelligence ini. Tetapi kalau yang sekarang itu saya lihat, apalagi ChatGPT 4 itu udah lebih sensitif sama hal-hal yang berbau agama. Perbedaan ya, itu ya karena ketika pernah saya bilang
mungkin nggak perlu saya sebutkan contohnya karena tidak bagus untuk dicontohkan. Terus kata AI-nya, AI ini adalah mesin katanya, kami tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan emosi kamu terhadap kelompok lain gitu. Jadi kalau sekarang saya lihat ada ada self control dari AI itu sendiri, tapi sebelumnya enggak. Kalau riset saya itu bagaimana representasi perempuan muslim dalam AI gitu. Apakah ada bias terhadap terhadap perempuan muslim, dan itu ada gitu. Jadi kalau dalam program Dell kita masukin foto kita gitu, nanti kita olah, Dell itu punyanya Open AI, sama halnya dengan ChatGPT itu. Tulisannya kan gimana itu Dell? DALL-E. DALL-E ya. Itu kalau kita buka Open AI itu pasti satunya ChatGPT, satunya itu. Nah, jadi gambar perempuan itu dipreteli gitu. Jadi nggak berkerudung, jadi bagian badannya terbuka. Ada semacam cultural coercion ya. Jadi ada semacam cultural coercion terhadap Islam gitu, terhadap perempuan muslim terutama, untuk mengikuti hegemoni bagaimana perempuan muslim itu dilihat dan harus dilihat gitu. Nah itu riset saya. Itu berarti sudah diolah pembuat AI-nya ya, atau memang tergantung suplai informasi yang dimasuk ke AI? Tergantung suplai informasi. Nah, bagaimana cara kita nyuplai informasi itu? Ya itu sebenarnya kan kita nggak bisa, itu kan mungkin billion information ya. Jadi sekarang mah produksi aja sebanyak-banyaknya. And online produces all kind of news gitu ya, atau informasi untuk kemudian AI itu bisa mempergunakannya gitu. Tapi ya tetap uploadnya di informasi di website apa itu juga berguna bagi AI. Oh bagus, iya itu kan jadi kemudian menjadi training data ya. Gitu, jadi berguna. Artinya AI itu juga ngolahnya dari berbagai hal yang ada di rimba internet. Yang ada data online ya, digital data itu yang diolah oleh AI yang kemudian menjadi informasi yang quote-unquote berguna bagi yang menanyakan. Jadi gitu. Semakin Islam wacana banyak dikembangkan, hukumnya, pesantren apa itu, semakin nanti AI datanya makin banyak gitu. Dan saya lihat sekarang ini makin banyak dibandingkan sebelumnya gitu. Iya. Tantangannya sekarang, tantangannya ini apa nanti ke dunia, terutama dunia tentang informasi ini, media media macam-macam. Ya, saya kira banyak ya persoalan trust misalkan who should we trust ya, informasi siapa yang harus kita trust gitu. Karena AI itu bisa memberikan banyak jawaban yang berbeda-beda tergantung pertanyaan kita gitu. Jadi setiap kali bertanya tidak selalu sama jawabannya gitu. Karena who to trust ya. Jadi kalau ke orang kan ada konsistensi ya. Kita datang ke kiai bertanya soal apa gitu, ada konsistensi jawaban. Kalau AI kan beda bertanya aja mungkin beda jawaban gitu. Itu who to trust. Yang kedua who should be online. Siapa yang harus online gitu. Kan kita tahu ya ada data bias terutama Islam dan Muslim gitu. Nah siapa yang bisa online gitu sehingga trustworthy newsnya gitu. Karena AI bisa menciptakan fake news juga gitu dengan mudah itu, karena itu data tadi ya. Jadi ini masalah trust, masalah masalah siapa yang bisa online dan memproduksi data. Yang ketiga ini permasalahan otoritas. Apakah jawabannya AI memiliki otoritas? Kalau jawabannya AI itu memiliki otoritas, bagaimana peranan para kiai? Itu kan akan merubah konstruksi sosial peranan para kiai. Kalau dalam AI kan yaitu jawabannya satu macam gitu ya. Kalau kiai bisa menerangkan dengan nuans gitu. Makanya kalau saya secara pribadi selalu berpendapat AI bagus gitu, tetapi tetap aja person information itu lebih valuable gitu. Orang yang disampaikan oleh pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu ya pada level kiai misalkan itu lebih valuable. Tapi secara umum dengan adanya digitalisasi informasi ini sudah berubah otoritas itu gitu. Kalau dulu kan ada posisi yang sangat sentral untuk para pemimpin keagamaan ya, bukan hanya Islam saja, hampir semua. Tetapi sekarang ini udah sangat berubah
kecuali misalkan orang-orang yang bisa memakai sosial media dengan baik. Orangnya tinggal di Amerika, kiainya bisa jadi di Indonesia. Orangnya tinggal di Amerika, kiainya di Egypt misalkan. Kalau dulu itu lewat YouTube kan, orang bisa itu. Kalau sekarang ya sekarang udah lebih gila lagi gitu. Dengan ChatGPT itu nggak harus ke YouTube, langsung aja orang nanya gitu apa fatwa X gitu atau apa hal-hal seperti itu gitu. Oke, kecerdasan buatan kalau selain merambah teks itu apa aja sih varian AI itu sebenarnya? Ya sebetulnya banyak, termasuk riset saya juga itu salah satu bagiannya bagaimana teknologi AI dipergunakan bukan oleh orang Islamnya ya, untuk melihat orang Islam gitu. Karena teknologi AI kayak face recognition itu kan bisa digunakan untuk misalkan teroris misalkan ketahuan hanya siluet face-nya aja gitu, Itu nanti apa namanya, face apa? face recognition. Face recognition AI ya. face recognition, iya. Itu kan udah dipakai untuk, mungkin di sini kita tidak keberatan ya, seolah-olah bervolunteer memberikan face kita gitu. Tetapi ada database face sekarang ini ya. Jadi itu juga bisa dipergunakan untuk sebagaimana dulu nama dipergunakan untuk melihat itu teroris atau bukan, itu ketika sesudah September 11 ya. Sekarang face recognition juga bisa dipergunakan untuk melihat teroris gitu kan, pernah ada kesalahan juga ya. Kayak gitu. Jadi dan itu banyak. AI itu juga digunakan untuk surgery misalkan. Surgery surgery itu untuk operasi misalkan. Kesehatan akurasi ya. Untuk kesehatan gitu. Bahkan mungkin kedepannya akan ada AI medical doctor gitu yang hanya sampai chatbot aja ngobrol tentang penyakit itu gitu. Kedepannya ya diproyeksikannya seperti itu. Belum AI yang berhubungan dengan robotik teknologi yang sangat lebih cerdas gitu. Sebenarnya sekarang ini udah merambah ke banyak hal gitu ya, termasuk security itu udah sangat AI related sekarang ini. Jadi merambah. Mungkin tantangannya sekarang bukan hanya berkisar pada otoritas kepemimpinan ulama ya, kalau berbicara atau mengenai keagamaan. Sebenarnya ini akan merambah ke semua bidang gitu. Termasuk diantaranya misalkan prediksi. Jadi AI itu kan sebetulnya sangat prediktif gitu ya. AI itu berhubungan dengan prediksi gitu. Prediksi keuangan misalkan mana harus investasi di stok yang mana misalkan. Gitu ya. Ada prediksi keuangan ya. Jadi AI itu sebetulnya prediktif gitu. Dan juga precision. Ketika itu misalkan mempergunakan robot yang berteknologi AI, itu kan precision gitu, membuat sesuatu kan lebih precise. Jadi kalau AI kan nggak perlu sholat ya. Jadi menghemat waktu ya kalau memperkerjakan robotik yang berdasarkan itu AI. Di Jepang sudah kayak gitu. Iya, termasuk itu operasi juga precision gitu. Jadi udah sangat precision. Nah sementara kan kalau manusia mah harus wudhu atau air mungkin harus sholat juga space gitu. Nah itu jadi ya itu tantangan kita gitu. Bahkan di tempat yang lain itu ada yang katanya bisa confession melalui AI teknologi gitu, confessionnya misalkan ke AI. Jadi ya itu tantangannya sebetulnya, tapi semua juga prediktif ya, dalam artian AI-nya masih berkembang. Natural language processing secara umum sedang berkembang. Misalkan yang paling dominan sekarang ini ChatGPT, itu dikeluarkan oleh OpenAI, tetapi ada juga dari Google namanya Bard. Jadi semuanya sedang kompetisi untuk menciptakan itu gitu. Walaupun kita user, saya kira orang Indonesia mungkin majoritinya users ya, tetapi kita punya demografi ya, bonusnya kan itu, sehingga kita masih tetap bisa merebut minimal suplai informasinya gitu. Seperti itu. Sama penggunaan AI yang bisa berguna untuk research kita, walaupun ya satu sisi mungkin sangat challenging. Apa yang harus kita persiapkan atau yang harus kita lakukan, terutama generasi muda lah? Kesadaran untuk itu ya, untuk menjadi informan yang trustworthy gitu ya, dan
meningkatkan tanggung jawab ya, karena itu berkaitan banget. Ketika kita itu kan ketika menyampaikan data online itu kan informan sebenarnya ya. Mau nggak mau ya kita tuh informan gitu ya. Orang pemberi informasi ke sosmed, ke data, ke digital world ya. Itu kan kita informan. Bagaimana kita menjadi informan yang trustworthy? Bagaimana kita menjadi informan yang bertanggung jawab? Bagaimana kita menjadi informan yang online tapi conscious of others gitu. Karena salah satu kekurangan robot itu kan tidak ada emosi, tidak ada empati. Nah, kita manusia tuh punya dua-duanya, punya emosi, punya empati gitu. Tapi bagaimana kita bisa bisa memadukan emosi dan empati. Emosinya aja gak cukup gitu ya. Empati juga bagus, tetapi kita harus karena empati bisa positif, bisa juga berlebihan. Misalkan berempati pada pada kelompok yang dilarang oleh negara gitu kan, banyak yang kayak gitu. Itu kan empati juga gitu. Perlu nggak misalnya NU itu menyiapkan berapa kader mudanya untuk memang fokus belajar AI ini, entah beasiswa atau apa, sudah ada jurusannya belum ya? Iya banyak, nanti computer science, data science, robotik, banyak sebetulnya avenue-nya. Ya saya kira bonus demografi ya di NU kan besar ya, banyak anggotanya. Jadi ya kalau melalui beasiswa malah lebih bagus gitu. Tapi kalau kita berbicara beasiswa untuk AI misalkan, itu kan kemudian jadi berbicara mengenai kualitas pendidikan dari madrasah-madrasah dan pesantren gitu ya. Jadi itu isu yang besarnya mungkin sebetulnya gitu. Bagaimana misalkan menciptakan mungkin aja NU perlu misalkan memfokuskan beberapa pesantren menjadi pesantren teknologi misalkan. Pesantren teknologi. Ya, selain dari agama, tetapi memiliki kekuatan. Katakanlah kita kan banyak yang harus salaf gitu ya pesantren itu. Nah, bagaimana kalau kita menciptakan pesantren, ya mau salaf bolehlah gitu, mau tahfidz bolehlah gitu, tapi ada teknologi gitu. Pesantren teknologi. Jadi ada pesantren percontohan, baik itu SMK-nya SMK teknologi misalkan. Tetapi ya harus ada percontohan dulu. Jadi mungkin sekarang ini udah ada pesantren yang kuat dan bisa mengarah ke sana gitu. Yang sudah buat itu Mbak Yeni malah itu. Mbak Yeni itu kerjasama dengan siapa itu? Gus Mustafid Plani ya. Jadi itu sudah 3 batch kalau nggak salah itu, tapi coding di situ ya mungkin sudah mengarah ya, walaupun mungkin belum AI, tapi itu pesantren coding. Semua cewek semua. Semua cewek gitu. Semua cewek ya, seperti itu. Jadi mungkin perlu ya, karena ini kayaknya ke depan ini AI akan istilahnya akan merambah ke semua lini. Jadi kita perlu menyiapkan anak-anak yang memang mungkin ya coding, mungkin yang cara paling mudah ya menurut saya kayak inkubasi 6 bulan gitu ya. Inkubasi 6 bulannya teman-teman anak-anak muda dari berbagai bidang gitu, ada yang kedokteran, ada yang engineering, ada yang social sciences, ada yang humanities gitu. Tetapi dididik 6 bulan 2 hal ya, coding sama bahasa Inggris atau bahasa Arab misalkan ya. Nah nanti dari 6 orang ini juga mereka disiapkan untuk melamar beasiswa misalkan ke berbagai perguruan tinggi sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Nah inkubasi ini yang kemudian akan melahirkan generasi barunya. Kalau kita misalkan mimpi besar, okelah sekolah teknologi di pesantren-pesantren itu kan besar ya. Tetapi kalau kita kumpulkan misalkan aset terbaik dari baik itu dari PMII atau dari IPNU ya dari semua organisasi lini mudanya ini, tetapi mereka di inkubator dan kemudian disiapkan misalkan untuk pergi S2 gitu. Atau ketika menyiapkan proposal S2 dari NU atau untuk LPDP misalkan, itu sudah dimasukkan gitu.
6 bulan persiapan bagi anak-anak yang terpilih misalkan. Jadi harus integrated gitu, karena mungkin kalau hanya sekedar persiapan saja nanti dianggapnya tidak termasuk gitu. Padahal untuk kompetisi yang fair gitu ya, diundang anak-anak NU terbaik ya kan. Kadang-kadang anak-anak NU kan pinter-pinter ya, tapi belum siap untuk kompetisi secara open gitu. Nah tapi jadi dalam premis beasiswa itu mereka akan di training misalkan 6 bulan terlebih dahulu gitu. Dan kemudian diarahkan. Saya tidak tahu bagaimana prosedur beasiswa saat ini, tetapi yang kita perlukan nih di NU terutama itu persiapannya ini yang harus membuka akses sebanyak-banyaknya gitu kepada dari akar rumput sehingga anak-anak muda ini terakomodasi. Karena kadang-kadang banyak yang pintar tetapi bahasa Inggrisnya kurang sehingga tidak bisa menuju negara-negara Eropa misalkan Australia. Dan kita berhutang budi untuk masa depan mereka gitu menurut saya ya. Jadi lembaga-lembaga NU menyediakan pendidikan dengan promis untuk menjadi anak yang soleh gitu ya, tapi kan anak soleh itu harus makan juga gitu, jadi mereka harus ditambah dengan keahlian yang relevan. Dan itu menjadi besar juga topiknya, karena siapkah anak-anak SMA kita atau SMK kita untuk bisa ke job market misalkan. Kadang-kadang kita melakukan pemisahan itu ya, karena ya tugas kita kan menciptakan siswa-siswi yang soleh gitu. Tapi pada saat yang sama kita jangan lupa mereka akan jadi ayah, mereka akan jadi ibu. Jadi bagaimana kita bisa equip mereka dengan skill. Ya mungkin gak coding lah skillnya. Tapi saya selalu berpikir itulah hutang budi kita sama generasi yang akan datang gitu. Kalau itu saya cara melihat ya. Jadi we owe them the future gitu. We promise them good education, character education. Tetapi karakter education would include gitu visi mengenai bagaimana mereka bisa sukses di masa yang akan datang, fi dunya wal akhirah kan. Ini udah panjang nih jadi wawancara ini AI. Berarti yang Pak Kohari itu pesantren ekologi. Iya. Saya sebenarnya akan presentasi, tapi ini research yang beliau itu menerjemahkan planting before sebelum kiamat itu, menanam sebelum kiamat itu, kata dia menanam institusi, membuat institusi. Oh gitu, ya, nggak semata pohon ya? Bukan, kata dia menanam itu bukan menanam tanaman aja, menanam institusi, menanam untuk melahirkan anak-anak untuk masa depan. Menarik kan konsepnya ya, karena saya juga kan berangkat dari penghadis itu, karena dalam hadisnya itu kan katanya kalaupun kiamat akan datang, kalau di tanganmu ada biji, tanamkan gitu ya. Saat itu juga gitu ternyata masih letterlek banget kita pemahamannya gitu. Iya, jadi ternyata bisa menanam kebaikan, menanam macam-macam. Iya, jadi karena riset saya berkaitan dengan ini, jadi green pesantren tuh dengan kaitannya dengan climate change gitu. Dan AI juga salah satu tantangannya itu AI itu kan storage of datanya itu harus diciptakan kan. Nah itu juga berkaitan dengan storage data yang banyak, yang besar, itu kan menyerap energi. Penyerapan energi itu juga berkontribusi terhadap mempercepatnya climate change gitu. Salah satu tantangannya ya, yang belum saya kaitkan. Nantilah kalau saya ingat, ini baru ingat sekarang. Tadi kan lebih keagamaan ya. Benarnya udah itu juga salah satu tantangannya itu. Kok bisa ini anunya gimana ini? Menyerap data berdampak pada climate change. Menyerap data. Bukan persoalan datanya, storage. Oh, storage. Kan internet kan. Ya, internet itu kan membutuhkan storage. Storage itu kan harus ditempatkan di temperatur yang pertama menyerap energi. Energinya bisa aja pakai cahaya surya, tetapi kemungkinan besar kan ini old fashion. Energinya memakai fuel apa bahasa Indonesianya? Memakai minyak ya.
Nah, kalau memakai minyak itu kan mengambil fosil-fosil dari tanah. Kalau semakin banyak misalkan kita voltasenya yang digunakan untuk cold, kan kita tahu Ya. server itu harus di cold Oh, ya. storage. Cold storage itu kan mengambil Ya. mengambil data freon itu kan berbahaya buat udara. Jadi masih nyambung, nanti saya kirim lah Ya. ininya tambahannya ya. Ya. Yaitu maksudnya tantangan karena riset saya itu tentang peranan komunitas dalam menghadapi climate change. Termasuk NU kan dalam hari ini udah banyak melakukan usaha-usaha untuk itu. Ya. Kalau saya sih terus terang saya ingin, jadi lucu banget saya pulang ke rumah kan, kata ibu saya nih, baheula cenah keur hamil ku etin teh cenah. Ini kata ibu saya, mama teh cenah ngiluan kampanye partai Nahdlatul Ulama cenah. Lucu banget pokoknya. Jadi saya baru tahu. Apa itu? Saya nggak paham Jadi bahasa gini, Sunda. kata ibu saya, ketika saya sedang hamil sama kamu, katanya saya suka ikut kampanye nanya Partai Nahdlatul Ulama, pergi katanya ke kampung sebelah gitu, karena kan waktu itu persaingannya dengan komunis, dengan PNI gitu ya, ininya itu. Jadi saya lucu banget gitu. Oh pantesan saya bilang saya affiliated sama NU. Bukan Gus, bukan Ning, bukan Nyai gitu, tapi ada emosi gitu ya. Ibuku tuh lucu banget. Teh baheula mah teh cenah zaman partai NU, mama teh sok ngilu kampanye cenah jeung saudara dia ya ke kampung sebelah katanya. Bisa dibayangkan kan? Akhir 60-an ikut kampanye gitu kemana gitu. Ya kayak ini pimretnya ini kan Mas Ivan. Mas Ivan itu kan ya dulu pernah nyantri, tapi keluarganya itu keluarga ini apa namanya, keluarga apa istilahnya ya, priai gitu loh, priai. Terus dia dikasih tahu neneknya bahwa dulu kakek itu pernah ikut muktamar yang nyebrang pulau, dicarilah, tak antar ke perpus bawah cari datanya, ketemu itu ikut muktamar Banjarmasin. Waktu itu jadi ketua, padahal bukan kiai itu. Ini aku heran, gimana Mas? Jangan bukan kiai kok kakeknya ketua. Oh nganu no, mungkin Tuhan tanah, kakekku itu Tuhan tanah gitu. Ya, Jadi benar, untuk membiayai itu mungkin perlu dia tuan butuh tanah. Ya sama kan Kakek, iya. sekarang juga ya, orang kayak tuan tanahnya banyak. Oh gitu ya, pantas jadi sekarang. Jadi dia Jadi ya. tetap ada relate-relate-nya Iya, maksudnya gitu memang. karena itu menjadi sangat menarik ya ketika ketika kita, kalau ayah saya sih punya pesantren gitu, tapi ibu ayah saya bercerai. Jadi ketika mereka berbicara tentang masa lalu gitu ya di Gebagan itu menarik gitu. Oh oke. So, saya ceritain ke suami, oh sudah jadi pemimpin dari dulunya katanya. Pemimpin di jalanan. Aduh, makasih banyak ya. Oke, mungkin Mas itunya mau Jumatan. Tapi nggak apa-apa, saya nanti mau. Kalau perpustakaan lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2 ya.